Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1599, Keabadian, hanya penguasa kepala naga. Kekuatan waktu, kekuatan takdir langit purba, kekuatan alam semesta purba, kekuatan asal-usul, kekuatan kekacauan, dan kekuatan lain dari 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung meraung dengan ganas. Rune di arena bumi surgawi bergema tanpa henti. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Semua yang kuat gemetar dan mundur ketakutan. Tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surgawi primordial. Melihat Yang Xiaotian mengaktifkan 10 tubuh surgawi penentang surgawi agung dalam sekejap, sekelompok leluhur tua terkesima, dan berkata dengan penuh semangat, benar, itu adalah penguasa kepala naga. Penguasa kepala naga, banyak tokoh besar berlutut. Bahkan tokoh-tokoh kuat dari Saint Realm pun tunduk. Ini adalah bentuk penghormatan bagi Yang Xiaotian, penguasa alam dari alam kematian dan penguasa wilayah dari wilayah pedang, serta kekaguman mendalam bagi Yang Xiaotian, orang yang meracik pil peneguh dao surgawi kesengsaraan ke-15. Naga, penguasa kepala naga. Kaisar muda yang cerah terhuyung mundur seakan-akan terkena hantaman keras, seakan-akan terjatuh ke dalam jurang. Para pengikutnya di belakangnya bahkan lebih pucat. Orang yang tangannya terputus dan sengaja tidak disambungkan kembali diliputi rasa takut yang amat sangat. Yang Xiaotian, setelah mengaktifkan 10 tubuh surgawi agung, tiba-tiba melancarkan pukulan. Kekuatan 10 tubuh surgawi agung secara bersamaan meledak ke arah 970 binatang ganas puncak lapisan ke-10 dominator. Di bawah kekuatan 10 tubuh surgawi agung, 970 binatang ganas yang menakutkan itu tampak tak berarti seperti semut. Ledakan. Semua binatang ganas terlempar ke udara, meledak hebat, dan kabut darah berhamburan. Masih hanya ledakan satu serangan. Yang Xiaotian bahkan tidak mengaktifkan tubuh surgawi matahari atau tubuh surgawi alam segudang, baginya, 10 tubuh surgawi agung sudah mencukupi. Melihat 970 binatang ganas puncak lapisan ke-10 dominator masih diledakkan secara dahsyat oleh serangan tunggal Yang Xiaotian, bahkan tanpa menggunakan 2 cincin surgawi 90 juta tahun, semua orang terguncang. Penguasa kepala naga tak terkalahkan. Banyak murid berteriak kegirangan. Apa yang tak terkalahkan? Dengan dominator dual layer realm, memusnahkan 970 dominator Peak Fierce Beast dengan satu pukulan, ini tak terkalahkan. Siapa yang bisa melakukan ini di dunia ini? Tanyakan siapapun yang bisa menyelesaikan 100 pertempuran berturut-turut dalam sekejap di arena surgawi bumi. Sepanjang masa, hanya penguasa kepala naga. Seru seorang leluhur tua alam suci, meluap-luap dengan kegembiraan. Sepanjang masa, hanya sang kepala naga yang berdaulat. Hati semua orang berdebar kencang. Meskipun Yang Xiaotian belum menyelesaikan 100 pertempuran berturut-turut, itu sudah merupakan hal yang tak terelakkan. Beberapa murid perempuan memandang sosok di arena, jantung mereka berdebar tak henti-hentinya. Penguasa kepala naga, sungguh kuat. Setelah Yang Xiaotian menghabisi segerombolan binatang ganas dengan satu pukulan, ia melanjutkan ke pertarungan ke-98. 980 binatang ganas muncul. Kali ini, binatang ganas yang muncul memiliki aura yang lebih kuat, meskipun juga berada di puncak lapisan ke-10 dominator. Puncak lapisan ke-10 dominator binatang ganas juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Akan tetapi, saat berhadapan dengan 980 binatang ganas ini, Yang Xiaotian tetap melancarkan 10 tubuh surgawi-surgawi penentang besar dengan satu pukulan yang memusnahkan. Berikutnya adalah pertarungan ke-99, Yang Xiaotian juga memusnahkan mereka dengan satu pukulan. Setelah Yang Xiaotian menyelesaikan pertarungan ke-99, dunia menjadi sunyi. Semua yang kuat terhenti, dengan gugup memperhatikan arena, tak seorang pun berbicara. Di tengah keheningan, terdengar suara gemuruh binatang buas, dan di arena, muncul 1000 binatang buas raksasa yang memancarkan semburan air yang mengerikan. Kekuatan garis keturunan pada binatang raksasa ini menyebar, membuat semua orang terengah-engah. Mungkinkah ini binatang surgawi tingkat Kaitian? Seru seorang leluhur tua alam suci dengan kagum. Semua orang terkejut dan pucat. Binatang surgawi tingkat Kaitian. Mungkinkah masih ada binatang surgawi tingkat Kaitian di dunia ini? Sejak era Desolate, binatang surgawi Kaitian telah punah, menghilang selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui. Sekarang, binatang surgawi tingkat Kaitian muncul di arena surgawi bumi. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut?
Binatang surgawi Keitian merupakan nenek moyang semua binatang ganas di dunia berevolusi dari binatang surgawi Keitian. Setiap binatang surgawi Keitian sangatlah mengerikan. 1000 binatang surgawi Keitian meraung, secara bersamaan menyerang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian masih belum mengaktifkan tubuh surgawi matahari maupun tubuh surgawi alam segudang, masih 10 tubuh surgawi agung, kedua tinjunya dilancarkan secara serentak, kekuatan 10 tubuh surgawi agung berubah menjadi 10 banjir besar yang seketika menelan semua binatang surgawi Keitian. Semua binatang surgawi Keitian terlempar ke udara dan menghantam arena. Tetapi kali ini, semua orang melihat bahwa binatang surgawi Keitian ini tidak mati tetapi terluka parah di bawah 10 tubuh surgawi agung Yang Xiaotian. Semua orang terkagum-kagum, binatang surgawi Keitian, sungguh layak menjadi binatang surgawi Keitian. Sebelumnya, sekuat apapun binatang ganas, ia langsung meledak hanya dengan satu serangan di bawah 10 tubuh surgawi agung Yang Xiaotian. Sekarang, binatang surgawi Keitian ini hanya terluka parah. Melihat hal ini, Yang Xiaotian mengeluarkan kekuatan dengan satu kaki, menyebabkan semua binatang surgawi Keitian di arena terguncang ke udara. Setelah itu Yang Xiaotian melancarkan tinjunya sekali lagi. Ledakan. Kali ini, semua binatang surgawi Keitian meledak. Meskipun pertahanan binatang surgawi Keitian ini kuat, di bawah 2 serangan berturut-turut Yang Xiaotian dari 10 tubuh surgawi agung, mereka masih meledak. Saat Yang Xiaotian meledakkan semua binatang surgawi Keitian, arena bumi surgawi meletus dengan pancaran 9 warna, membentuk pilar cahaya yang menembus kubah surga. Kubah surga bergetar. Langit yang awalnya gelap di medan perang 9 domain kini diterangi. Semua tokoh perkasa di benua sekitar melihat pilar cahaya 9 warna yang luar biasa cemerlang ini. Bahkan sosok-sosok kuat di sekitar 2 arena lainnya melihat pilar cahaya ini. Ketika pilar cahaya 9 warna menerangi langit malam yang gelap, medan perang Myriad Realms bergema dengan suara berirama, seakan menyanyikan kelahiran sosok perkasa yang agung, dan juga tampak seperti kembalinya sang pahlawan yang tak terkalahkan dengan penuh kemenangan. Mendengar suara yang familiar namun asing ini, hati setiap orang menjadi tercengang. Seseorang telah melewati 100 pertempuran berturut-turut di arena bumi surgawi alam dominasi. Siapa? Siapa yang melewati 100 pertempuran berturut-turut di alam dominasi begitu cepat? Arena bumi surgawi baru dibuka kurang dari 10 hari. Semua orang gempar. Di benua lain yang menuju ke arena Saint Realm, tetua iblis pedang patah juga mendengar suara ini, sama-sama tercengang. Seseorang yang melewati 100 pertempuran berturut-turut di Domination Realm tentu saja merupakan peristiwa besar di Myriad Domains. Segera, dia bergegas menuju arena bumi surgawi alam dominasi sambil bertanya siapa yang telah melewati 100 pertempuran berturut-turut di alam dominasi. Bukan hanya tetua iblis pedang patah, tetapi juga Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi dari benua sekitar bergegas menuju arena surgawi bumi alam dominasi. Tepat setelah Yang Xiaotian menyelesaikan 100 pertempuran berturut-turut, kilatan cahaya di langit arena, dan ramuan surgawi 80 juta tahun turun. Ramuan surgawi 80 juta tahun ini bersinar cemerlang, tampak seperti terbuat dari kristal. Itu adalah teratai suci kristal giok. Seorang leluhur tua mengenali ramuan surgawi 80 juta tahun ini. Teratai suci kristal giok, ini merupakan ramuan suci yang sangat langka, hanya muncul sesekali di alam bawah. Yang Xiaotian mengambil teratai suci kristal giok, untungnya, meskipun tantangan yang dihadapinya jauh lebih berat daripada yang lain, hadiah dari ramuan surgawi 80 juta tahun sangatlah luar biasa. Selanjutnya, sebuah vas giok turun dari langit, Yang Xiaotian mengambilnya, membukanya, dan menemukan di dalamnya 100 bagian air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Hadiah dari arena Domination Realm akhirnya diperoleh. Berikutnya adalah arena alam konfirmasi Dao. Yang Xiaotian melompat dan keluar dari arena. Selamat, penguasa kepala naga. Saat Yang Xiaotian muncul, semua orang terus-menerus mengucapkan selamat kepadanya. Yang Xiaotian melirik ke arah kaisar muda cerah yang berada di kejauhan, yang berusaha keras untuk tersenyum, sedangkan rombongan pengikut di belakangnya tidak dapat tersenyum. Salah satu dari mereka, mungkin karena tegang, bahkan mengeluarkan kentut keras. Bab 1600, bisakah dia melewati 20 pertempuran di alam konfirmasi Dao? Semua orang menatap dengan takjub rombongan di belakang kaisar muda yang cerah. Bahkan wajah kaisar muda yang cerah pun memerah. Saat kaisar muda cerah sedang mencari lubang untuk bersembunyi karena malu, Yang Xiaotian terbang dan menuju ke arena alam konfirmasi Dao. Melihat Yang Xiaotian terbang menuju arena Dao Confirming Realm, semua orang menjadi bingung.
Apa yang akan dilakukan penguasa kepala naga di arena alam konfirmasi Dao? Seorang leluhur tua bertanya dengan kaget, mungkinkah dia akan menantang arena alam konfirmasi Dao? Dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Semua orang tercengang. Mustahil, kan? Seru leluhur tua lainnya, penguasa kepala naga hanya berada di alam lapisan ganda dominator. Seorang dominator dual layer realm menantang arena Dao Confirming Realm, ini sungguh gila. Bahkan seorang ahli puncak lapisan ke-10 dari alam dominator tidak akan berani menantang arena alam konfirmasi Dao. Lagi pula, arena alam konfirmasi Dao bukanlah permainan anak-anak. Tahap pertama sendiri memiliki 10 binatang buas dari alam pengkonfirmasi Dao lapisan pertama, dan binatang-binatang ini sangat kuat. Siapa di alam dominator yang berani menantangnya? Cepat, ikuti dia untuk melihatnya. Seorang leluhur tua berkata dengan penuh semangat, penguasa kepala naga mungkin benar-benar akan menantang arena alam peneguhan Dao. Segera, ia dengan impulsif bergegas ke arah Yang Xiaotian. Takut terlambat dan tidak mendapat tempat yang bagus. Posisi yang baik sangat memengaruhi pengalaman menonton. Melihat kegembiraan leluhur itu, banyak orang lain pun ikut bersemangat, penguasa kepala naga menantang arena alam peneguhan Dao, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, ikuti dia. Jika penguasa kepala naga dapat melewati 10 putaran alam konfirmasi Dao, itu akan luar biasa. Dengan kekuatan penguasa kepala naga, mustahil dia hanya bisa melewati 10 ronde alam pengukuhan Dao. Saat dia melewati arena alam dominator, dia bahkan tidak menggunakan 2 cincin surgawi 90 juta tahun, juga tidak menggunakan alam dharma langit dan bumi. Siapa tahu, dia mungkin bisa melewati 20 ronde alam pengukuhan Dao. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Dominator Realm menantang arena Dao Confirming Realm membuat semua orang luar biasa gembira, lebih menggembirakan daripada saat Yang Xiaotian memenangi 100 pertempuran berturut-turut di Dominator Realm. Kaisar Muda Cerah, saat melihat Yang Xiaotian terbang menuju arena alam konfirmasi Dao, juga terkejut dan tercengang. Apakah Yang Xiaotian benar-benar akan menantang arena alam konfirmasi Dao dengan alam lapisan ganda dominator? Kaisar Muda, haruskah kami juga pergi dan melihat? Seorang pengikut di belakang Kaisar Muda Cerah menyarankan dengan hati-hati. Dia juga ingin melihat seperti apa adegan yang akan dilakukan Yang Xiaotian untuk menantang arena alam konfirmasi Dao. Kaisar Muda Cerah memandang beberapa pengikutnya, mengamati ekspresi mereka, dan berkata, ayo pergi, aku juga ingin melihat apakah penguasa kepala naga kita dapat melewati 20 putaran alam konfirmasi Dao. Saat mengatakan ini, dia merasakan emosi yang kompleks. Jika alam lapisan ganda dominator dapat melewati 20 putaran alam konfirmasi Dao, itu akan benar-benar mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Tak lama lagi, ia akan dapat menyaksikan kekuatan 2 cincin surgawi 90 juta tahun milik Yang Xiaotian. 2 cincin surgawi 90 juta tahun milik Yang Xiaotian telah mengguncang myriad domain. Kini, banyak sekali ahli yang memuja Yang Xiaotian hingga tingkat yang ekstrim, bahkan di alam surgawi cahaya terang, banyak sekte dan keluarga terus-menerus membahas banyak legenda dan keajaiban surgawi dari penguasa kepala naga ini, Yang Xiaotian. Jarak dari arena Dominator Realm ke arena Dao Confirming Realm cukup jauh, tetapi dengan kecepatan Yang Xiaotian, ia akan mencapainya dalam 1 jam. Sementara itu, saat Yang Xiaotian menuju ke arena alam konfirmasi Dao, Tetua Iblis Pedang Putus mengetahui bahwa orang yang melewati 100 pertempuran berturut-turut di alam dominator adalah Yang Xiaotian. Itu anak itu. Tetua Iblis Pedang Putus sangat terkejut. Yang Xiaotian, baru saja mencapai alam lapisan ganda dominator, telah melewati 100 pertempuran berturut-turut di arena alam dominator. Di masa lalu, mereka yang melewati 100 pertempuran berturut-turut di arena dominator realm semuanya berada di dominator lapisan ke-10 dan di atasnya. Seorang dominator dual layer realm yang berhasil melewati ratusan pertarungan berturut-turut di arena dominator realm benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat banyak ahli terbang menuju arena alam konfirmasi Dao. Cepat, penguasa kepala naga akan menantang arena alam konfirmasi Dao. Cepat, atau kau akan kehilangan tempat yang bagus. Apa? Penguasa kepala naga menantang arena alam peneguhan Dao. Benarkah? Setiap orang kuat sangat gembira, berlari dengan kecepatan tinggi menuju arena alam konfirmasi Dao. Setelah keterkejutan awal, wajah Tetua Iblis Pedang Putus menjadi gelap, menantang arena alam peneguhan Dao. Berani sekali anak itu. Sambil berkata demikian,
wujudnya melesat, berubah menjadi seberkas ki pedang, menyerbu menuju arena alam peneguhan Dao. Pada saat ini, Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan menantang arena alam konfirmasi Dao, dan mereka pun menuju ke arena tersebut. Dengan kekuatan Yang Xiaotian, dia mungkin bisa melewati 20 ronde di arena alam konfirmasi Dao. Kata Zhu Wenhong dengan wajah muram. Banyak orang berdiskusi bahwa Yang Xiaotian setidaknya harus melewati 10 ronde arena Dao Confirming Realm. Ekspresi Dewa Pedang Pembantai Surgawi tampak muram, aku penasaran apakah penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin yang ada di dekat benua ini. Jika memang begitu, mereka pasti akan bergegas datang. Keduanya berpacu menuju arena alam konfirmasi Dao, dengan berbagai macam pikiran di benak mereka. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian melihat arena Dao Confirming Realm dari jauh. Pada saat ini, area di sekitar arena Dao Confirming Realm sudah dipenuhi oleh individu-individu kuat dari segala arah, berdiri di udara, mirip dengan batu-batu kecil yang melayang. Di antara mereka, cukup banyak yang awalnya berniat menantang arena alam konfirmasi Dao. Dia di sini, sang penguasa kepala naga telah tiba. Kerumunan orang telah menunggu beberapa waktu setelah mendengar berita itu, dan melihat Yang Xiaotian melangkah di udara dari jauh, mereka semua menjadi sangat gembira. Kami memberi hormat kepada penguasa kepala naga. Semua orang membungkuk hormat dan memberi hormat. Beberapa bahkan langsung berlutut di udara. Bagi Yang Xiaotian, menyelesaikan 100 pertempuran berturut-turut di Dominator Realm dalam waktu kurang dari 1/4 jam sudah cukup untuk membuat semua orang berlutut. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum pada semua orang, semuanya, silakan berdiri. Terima kasih, penguasa kepala naga. Jawab kerumunan dengan antusias. Seakan-akan dipanggil untuk bangkit oleh Yang Xiaotian merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Yang Xiaotian memandang ke arah arena alam konfirmasi Dao. Dia melihat arena alam konfirmasi Dao kosong, tidak ada seorang pun yang maju untuk menantangnya. Seorang leluhur tua melangkah maju dan dengan hormat berkata sambil tersenyum, kami tahu penguasa kepala naga akan datang untuk menantang arena alam pengukuhan Dao, jadi tidak ada yang berani maju. Kami semua menunggumu. Kerumunan itu tersenyum bersama. Yang Xiaotian berkata kepada semua orang sambil tersenyum, kalian tidak perlu melakukan ini. Itulah yang benar, leluhur tua itu tertawa. Yang Xiaotian tertawa, kalau begitu, aku akan naik dan mencoba kemampuanku dulu. Setelah itu, ia melangkah ke udara dan mendarat di arena alam peneguhan Dao. Arena Dao Confirming Realm hampir identik dengan arena Dominator Realm, kecuali ukurannya jauh lebih besar dan Dao Rune di platformnya jauh lebih rumit. Semua orang terdiam dan menahan napas, menatap arena. Begitu Yang Xiaotian mendarat di arena alam konfirmasi Dao, panggung bersinar terang, menampakkan 10 binatang raksasa dari lapisan pertama konfirmasi Dao. Ke-10 binatang ini semuanya adalah singa biru, masing-masing bertanduk naga, dan bersayap ganda tajam di punggung mereka. Singa naga bersayap biru. Seru orang banyak saat melihat binatang besar itu. Singa naga bersayap biru merupakan binatang buas purba yang memiliki garis keturunan Raja Singa dan Naga Biru, dengan kekuatan tempur yang tangguh. Untuk tahap pertama yang memiliki singa naga bersayap biru, bukankah akan seperti arena alam dominator, yang diakhiri dengan binatang surgawi Keitian? Seru seorang leluhur tua dengan terkejut. Sementara itu, Raja Mayat Air Hitam juga terbang cepat menuju arena alam konfirmasi Dao. Bab 1601, Batas Penguasa Kepala Naga. Setelah 10 singa naga bersayap biru keluar dari ruang dalam cincin, mereka meraung ke langit, melampiaskan frustrasi karena terjebak selama bertahun-tahun, lalu mengembangkan sayap mereka dan menyerang Yang Xiaotian secara bersamaan. Melihat ini, semua orang menjadi tegang. Meskipun banyak yang percaya Yang Xiaotian bisa melewati 20 pertarungan arena konfirmasi Dao, melihat 10 singa naga bersayap biru di lapisan pertama di ronde pertama tetap membuat semua orang gugup. Menyaksikan 10 naga singa bersayap biru yang menyerang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang, segera mengembunkan 10 bayangan surgawi, saat 10 leluhur klan naga agung mengelilingi kubah surga. Yang Xiaotian melancarkan tinjunya. Kekuatan 10 tubuh surgawi agung menyerbu ke arah singa naga bersayap biru. Saat kekuatan 10 tubuh surgawi agung melesat maju, singa naga bersayap biru melancarkan serangan cakar besar dan melontarkan bilah bersayap biru dari belakang mereka. Bekas cakar raksasa dan bilah raksasa biru bertabrakan dengan kekuatan 10 tubuh surgawi agung Yang Xiaotian, menimbulkan hembusan gelombang energi yang mengerikan.
Namun, semua orang segera melihat bahwa kekuatan 10 tubuh surgawi agung yang Xiao Tian sangatlah merusak, menghancurkan pasukan singa naga bersayap biru. 10 singa naga bersayap biru terpental dan menghantam tepian panggung. Meski begitu, ke-10 singa naga bersayap biru ini, setelah menahan serangan dari kekuatan 10 tubuh surgawi agung yang Xiao Tian, hanya terluka parah seperti binatang surgawi Kei Tian sebelumnya, tetapi tidak terbunuh. Melihat ini, Yang Xiao Tian melambaikan satu tangannya, dan pedang Qi tanpa akhir meledak dari dalam 10 singa naga bersayap biru, menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia lulus. Semua orang menghela napas lega. Melihat semua orang lebih gugup daripada dirinya, Yang Xiao Tian tidak bisa menahan senyum. Setelah berhadapan dengan singa naga bersayap biru, gelombang kedua binatang ganas segera muncul, yakni Peng Vermilion bersayap besi, juga binatang ganas tingkat primordial, dengan garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari singa naga bersayap biru. 20 Peng Vermilion bersayap besi menyerang Yang Xiao Tian. Meskipun ke-20 Peng Vermilion bersayap besi ini berada di lapisan pertama konfirmasi Dao puncak awal yang sama dengan singa naga bersayap biru, kekuatan serangan gabungan mereka lebih dari 2 kali lipat. Tetap saja, Yang Xiao Tian sekali lagi melepaskan kekuatan 10 tubuh surgawi agung. Ia ingin menguji seberapa jauh ia dapat melangkah hanya dengan kekuatan 10 tubuh surgawi agung. Dengan cara ini, Yang Xiao Tian bertarung hingga ronde ke-10. Pada ronde ke-10, menghadapi 100 binatang ganas puncak tahap akhir lapisan pertama pengkonfirmasi Dao, kekuatan 10 tubuh surgawi agung menjadi sangat tegang. Pada ronde ke-11, Yang Xiao Tian harus memanfaatkan kekuatan tubuh surgawi matahari. Tubuh surgawi matahari, layak menjadi tubuh surgawi sistem api yang terkuat, dan tubuh surgawi yang paling dominan di dunia. Di bawah kekuatan gabungan tubuh Dewa Matahari dan tubuh pedang abadi 11 tubuh Dewa Penentang Surga, Yang Xiao Tian berhasil melaju hingga ronde ke-20. Melihat Yang Xiao Tian melewati 20 ronde hanya dengan kekuatan tubuh surgawi, semua orang sangat terkejut. Kalau dipikir-pikir Yang Xiao Tian bahkan belum menggunakan kekuatan 2 cincin surgawi 90 juta tahun yang agung, bisakah dia mencapai ronde ke-30? Yang Xiao Tian mungkin bisa mencapai 30 ronde, seorang pengikut di belakang Kaisar Muda Cerah berkata ragu-ragu. Kaisar Muda yang cerah berkomentar, dia mungkin mencapai 30 ronde. Bagi Yang Xiao Tian, seorang dominator lapisan kedua, untuk menantang arena konfirmasi Dao, jika ia dapat melewati 30 ronde, itu sungguh akan menjadi sebuah pencapaian legendaris. Pada ronde ke-31, muncullah 310 binatang ganas alam lapisan ketiga penegu Dao. 310 binatang ganas alam lapisan ketiga Dao Confirming berdiri di atas arena, kehadiran mereka yang luar biasa dan kekuatan tak terbatas membuat banyak ahli alam Dao Confirming tercengang. Semua orang menyaksikan Yang Xiao Tian, yang berdiri di hadapan 310 binatang ganas alam lapisan ketiga penegu Dao, sama sekali tidak terpengaruh, merasakan emosi rumit yang tak terlukiskan. Bagi seorang ahli dominator lapisan kedua biasa, menghadapi kehadiran tak terbatas dari satu binatang ganas alam lapisan ketiga pengkonfirmasi Dao saja akan sangat melemahkan, apalagi 310. Mengaum. Seketika, 310 binatang ganas alam lapisan ketiga Dao Confirming menyerang Yang Xiao Tian. Tanpa ragu, Yang Xiao Tian memanggil Blue Flame Phoenix dan Chaos Nine Sacred Dragon, dua cincin surgawi 90 juta tahun yang agung secara bersamaan. Di bawah kekuatan kedua cincin itu, ruang arena membeku. Yang Xiao Tian melepaskan tinjunya. Seketika, kekuatan 11 tubuh surgawi dan 2 cincin surgawi meraung bersama kekuatan tinjunya. 310 binatang ganas alam lapisan ketiga pengukuhan Dao semuanya terhempas, jatuh terbanting ke tepi panggung, tak bernyawa. Kerumunan orang tercengang. Meskipun semua orang mengantisipasi teror kekuatan cincin surgawi 90 juta tahun, kekuatan 2 cincin surgawi 90 juta tahun milik Yang Xiao Tian masih jauh melampaui harapan semua orang. Sebenarnya, kesan setiap orang terhadap kekuatan cincin surgawi 90 juta tahun berasal dari saat Yang Xiao Tian berada di alam tertinggi dan memanfaatkan kekuatan cincin surgawi 90 juta tahun. Namun sekarang, setelah berhasil menembus alam dominasi, kekuatan cincin surgawi 90 juta tahun milik Yang Xiao Tian berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda. Seiring berkembangnya wilayah kekuasaannya, kekuatan 2 cincin surgawi 90 juta tahun pun tumbuh semakin kuat. Dengan demikian, dengan dukungan dari 2 cincin surgawi 90 juta tahun yang agung, Yang Xiao Tian sekali lagi melesat maju, melambung hingga ke ronde ke-40.
Baru pada ronde ke-40 yang Xiao Tian akhirnya merasakan tekanan. Awalnya, semua orang mengira yang Xiao Tian hanya mampu mencapai ronde ke-20 maksimal, tetapi sekarang melihatnya melaju ke ronde ke-40 membuat mereka terdiam. Sosok Duan Jian Demon Elder, Zhu Wenhong, Heavenly Slaughter Sword God, dan Blackwater Course King semuanya telah tiba. Di tengah kerumunan, mereka menyaksikan kehebatan yang Xiao Tian yang mengerikan, dengan ekspresi muram. Hati Raja Mayat Air Hitam bergejolak dengan niat membunuh yang tak terkendali, tanpa mempedulikan biaya yang harus dikeluarkan setelah Yang Xiao Tian meninggalkan arena konfirmasi Dao, dia berniat membunuh Yang Xiao Tian. Jika Yang Xiao Tian berhasil menembus alam konfirmasi Dao, mungkin akan menjadi terlalu sulit baginya untuk membunuh Yang Xiao Tian. Tapi bukankah ini batas bagi penguasa kepala naga? Seorang leluhur merenung dengan ragu. Lagi pula, Yang Xiao Tian telah menggunakan 2 cincin surgawi 90 juta tahunnya yang agung. Semua orang bisa melihat usaha luar biasa yang dilakukan Yang Xiao Tian saat menantang ronde ke-40. Jangan lupa, penguasa kepala naga masih belum menggunakan Dharma alam langit dan buminya, seorang leluhur tiba-tiba berkomentar. Semua orang terkejut. Dharma kodrat penguasa kepala naga mungkin adalah Dharma kodrat langit dan bumi terkuat milik Raja Primordial, dan dia mungkin bisa menyelesaikan 50 ronde. Prediksi sang leluhur. Pada saat ini, 410 binatang ganas ronde ke-41 muncul. Semua tatapan tertuju pada Yang Xiao Tian, ingin melihat apakah sifat Dharma langit dan bumi miliknya benar-benar Raja Kekacauan yang terkuat. Tiba-tiba, cahaya gelap berputar di sekitar tubuh Yang Xiao Tian, dan sosok gelap yang besar dan tak tertandingi muncul di belakangnya. Sosok gelap ini tidak 12.960 mil. Tidak sampai 20.000 mil. Tapi 100.000 mil yang sangat jauh. 100.000 mil. Semua orang tercengang, menatap alam Dharma langit dan bumi di belakang Yang Xiao Tian. Apakah benar-benar ada Dharma alam langit dan bumi yang membentang 100.000 mil di dunia ini? Apa sebenarnya Dharma alam langit dan bumi ini? 100.000 mil. Para pengikut di belakang Kaisar Muda Cerah itu tak percaya. Ini jelas melampaui Dharma alam langit dan bumi milik Raja Primordial. Apakah benar-benar ada Dharma alam seperti itu di dunia ini? Kerumunan orang menjadi sangat tergugah, tidak pernah membayangkan eksistensi alam Dharma langit dan bumi yang melampaui Raja Purba. Bab 1602, mungkinkah ini palsu? Raja Mayat Air Hitam, Iblis Tua Pedang Patah, dan yang lainnya menyaksikan Dharma alam langit dan bumi milik Yang Xiao Tian, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan alam Dharma langit dan bumi di dunia ini. Raja Primordial terkuat membentang sejauh 12.960 mil, tetapi alam Dharma langit dan bumi di hadapan mereka membentang sejauh 100.000 mil. Apakah itu 10 kali lipat kekuatan Raja Primordial terkuat? Meski tidak 10 kali, itu sudah cukup dekat. Seberapa kuatkah dia, yang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari Raja Primordial yang terkuat? Pada saat itu, tiba-tiba, semua orang melihat cahaya terang melonjak di belakang Yang Xiao Tian, dan sesosok yang menjulang tinggi muncul. Angka ini juga tingginya 100.000 mil. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya terang. Sambil memegang pedang surgawi terang, dia berdiri di sana, seakan-akan menopang langit dan bumi. Dharma alam langit dan bumi kedua. Semua orang melihat bahwa Dharma alam langit dan bumi kedua Yang Xiao Tian juga 100.000 mil jauhnya, dan mereka semakin terkejut. Apakah ini Kaisar Langit Cerah? Seorang tetua tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang. Kaisar Muda Cerah begitu ketakutan hingga ia hampir membungkuk, gemetar, Kaisar Surgawi yang cerah. Kaisar Surgawi cerah, Kaisar pertama alam surgawi cahaya cerah. Dia juga pencipta alam surgawi cahaya cerah. Terlebih lagi, saat itu, dia hampir menyatukan myriad domains sebagai seorang kaisar. Tak peduli seberapa mempesonanya keberadaan atau seberapa kuat kehadiran, semuanya tak ada apa-apanya di hadapan Kaisar Surgawi cerah. Dharma alam langit dan bumi kedua Yang Xiao Tian ternyata adalah Kaisar Langit Cerah. Apa yang terjadi? Rupa Dharma kedua dari penguasa kepala naga adalah Kaisar Surgawi yang cerah. Kata seorang makhluk kuno dengan gemetar, tak mengerti. Bagaimana mungkin Kaisar Langit Cerah menjadi alam Dharma langit dan bumi milik orang lain? Itulah Kaisar Surgawi cerah. Suatu entitas yang luar biasa seperti Kaisar Langit Cerah, bahkan jika ia naik ke alam atas, ia pasti akan menjadi penguasa tertinggi di sana. Mungkinkah Kaisar Surgawi Cerah telah binasa? Atau apakah penguasa kepala naga adalah reinkarnasi dari Kaisar Surgawi Cerah?
Semua orang berdiskusi dengan liar dan bergumam penuh semangat. Itu benar-benar Kaisar Surgawi cerah, Kaisar Surgawi cerah dari alam surgawi cahaya cerah kita. Para ahli dari alam surgawi cahaya cerah yang hadir begitu gembira hingga mereka berlutut, beberapa bahkan menangis. Yang Xiao Tian pasti telah membunuh Kaisar Langit Cerah. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Langit Cerah bisa menjadi Dharma alam langit dan buminya? Teriak seseorang di antara kerumunan dengan niat jahat. Banyak orang tua yang mendengar ini dan menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. Kaisar Langit Cerah telah lama naik ke alam atas, bagaimana mungkin Yang Xiao Tian bisa membunuh Kaisar Langit Cerah? Lebih jauh lagi, kondensasi alam Dharma langit dan bumi terkait dengan bakat seseorang dan dihasilkan secara otomatis. Begitu Yang Xiao Tian memanggil dua sifat Dharma langit dan bumi utama, 410 binatang buas menyerbu maju untuk menyerang. Yang Xiao Tian bahkan tidak menggunakan rupa Dharma Kaisar Langit Cerah, 1000 mata aspek Dharma gelap pertama muncul secara bersamaan dan melontarkan 1000 pilar cahaya gelap, seketika itu juga semua binatang buas berhamburan, tak bernyawa saat menghantam tanah. Dengan demikian, mengandalkan kekuatan alam Dharma langit dan bumi pertama, Yang Xiao Tian berhasil mencapai pertempuran ke-50. Akhirnya, dengan serangan gabungan dari dua Dharma alam langit dan bumi utama, Yang Xiao Tian mencapai pertempuran ke-60 dan baru merasakan tekanan. Semua orang terkesima dengan kemampuan Yang Xiao Tian yang menggunakan kekuatan dua sifat Dharma langit dan bumi utama untuk akhirnya menembus tahap ke-60 arena alam konfirmasi Dao. Bagi banyak orang di alam konfirmasi Dao, mencapai tahap ke-60 itu sulit, namun Yang Xiao Tian mencapai tahap ke-60 dengan alam lapisan kedua dominator. Menantang surga, semua penonton mengira itulah satu-satunya cara untuk menggambarkannya. Ini pasti batas sebenarnya dari penguasa kepala naga. Sebelumnya, ketika Yang Xiao Tian mencapai tahap ke-40, seorang tetua mengklaim bahwa itu adalah batas Yang Xiao Tian, kini tetua itu berbicara lagi. Semua orang terdiam. Seorang dominator realem yang mencapai tahap ke-60 di arena Dao Confirming Realem sudah cukup untuk membuat orang bangga dan kagum selama berabad-abad. Raja Mayat Air Hitam menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, siap menyerang Yang Xiao Tian secepat kilat segera setelah dia meninggalkan arena saat semua orang masih belum siap. Pada saat ini, dengan arena yang terang benderang, pertempuran ke-61 dimulai dengan munculnya 610 binatang buas. 610 binatang buas menyerang Yang Xiao Tian sekaligus. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiao Tian akan tersingkir dari arena, tiba-tiba, ke-610 binatang buas berhenti di depan Yang Xiao Tian. Tanpa peringatan, seolah-olah mereka dibekukan, Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, ki pedang tanpa awal melesat keluar, melewati pertahanan fisik dan jiwa, dan menyerbu tubuh binatang buas itu. Semua binatang buas yang melayang di udara jatuh ke lantai arena, mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pemandangan di hadapan mereka terlalu tiba-tiba dan sama sekali tidak dapat dipahami. Sebelumnya, Yang Xiao Tian menggunakan dua sifat Dharma langit dan bumi utama dan dua cincin surgawi 90 juta tahun untuk membunuh binatang buas itu dengan sekuat tenaga. Namun sekarang, pedang ki tanpa awal saja dengan mudah membunuh 610 binatang buas di alam lapisan ke-6 konfirmasi Dao. Apa yang terjadi? Semua orang memandang dengan kaget, bingung, dan tak percaya. Apakah ini pembekuan ruang waktu tubuh surgawi tertinggi? Tubuh surgawi tertinggi penguasa kepala naga baru berada di lapisan ke-25, jadi mustahil untuk melakukan pembekuan ruang waktu. Lalu apa yang menyebabkan binatang buas itu membeku di udara? Kerumunan orang berspekulasi liar. Raja Mayat Air Hitam, Iblis Tua Pedang Patah, dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi juga terkejut dan tidak yakin, tidak dapat mengetahui bagaimana Yang Xiao Tian berhasil membekukan binatang buas itu di udara. Terlebih lagi, pedang ki tanpa awal belum mencapai tingkat yang dapat dengan mudah memusnahkan binatang buas ganas alam lapisan ke-6 penegu Dao. Namun baru saja, pedang ki tanpa awal dengan mudah memusnahkan ratusan binatang buas ganas alam lapisan ke-6 penegu Dao. Sekarang, tahap ke-62 dimulai dengan munculnya 620 binatang buas. Binatang-binatang buas ini pun membeku di udara saat mencapai Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, dan ki pedang tanpa akhir menyerbu ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka jatuh ke arena, terbunuh hanya dengan satu serangan. Semua orang semakin bingung melihat pemandangan ini. Tidak, itu jelas bukan pedang ki tanpa awal, kata Dewa Pedang Pembantai Surgawi dengan suara berat. Namun jika bukan pedang ki yang tak berawal, lalu apa itu? Apakah ini teknik membutakan?
Zhu Wenhong bertanya dengan kaget. Kenyataannya, apa yang digunakan Yang Xiaotian untuk membunuh binatang buas itu bukanlah kekuatan tubuh pedang primordial, tetapi sekadar teknik membutakan, yang mana semua orang hanya melihat ki pedang tanpa awal. Namun, bagaimana Yang Xiaotian melakukan teknik membutakan tadi? Tidak ada yang melihatnya sama sekali. Tak lama kemudian, tahap ke-63 dimulai dengan munculnya 630 binatang buas. Kali ini, semua orang membuka mata lebar-lebar, memperhatikan Yang Xiaotian dengan saksama, takut kehilangan momen apapun. Seperti sebelumnya, 630 binatang buas itu membeku di udara saat menyerang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan ki pedang tanpa akhir memasuki tubuh binatang buas itu, meledakkan mereka hingga mati. Tak seorang pun dapat melihat masalah apapun, bahkan ketika beberapa tetua menggunakan metode rahasia kuno, mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Yang Xiaotian terus menerobos hingga tahap ke-100. Pada tahap ke-100, 1000 binatang surgawi Keitian menyerang Yang Xiaotian, tetapi dibunuh menggunakan metode yang sama oleh Yang Xiaotian. Semua orang benar-benar bingung, tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ini palsu? Seorang tetua ragu, menyiratkan bahwa peragaan Yang Xiaotian membunuh binatang buas itu palsu, dan bahwa pencapaian 100 tahap alam peneguhan Dao tidaklah nyata, menyiratkan bahwa Yang Xiaotian sebenarnya tidak mencapai 100 tahap alam peneguhan Dao. Bab 1603, mati di tanganmu adalah suatu kehormatan. Tidak heran leluhur kuno itu curiga, seorang dominator realem yang melewati arena 100 pertempuran Dao Confirming Realem, sungguh tidak dapat dipercaya. Bukan hanya leluhur kuno ini, yang lain pun merasa hal itu tak terbayangkan. Bahkan sekarang, pikiran mereka masih berdengung. Semuanya terasa seperti mimpi. Sementara semua orang mengira Yang Xiaotian melewati 100 pertarungan di arena Dao Confirming Realm bagaikan mimpi, tiba-tiba, arena Dao Confirming Realm meledak dengan pilar cahaya 9 warna yang melesat langsung ke Vault of Heaven. Pilar cahaya 9 warna ini, cahayanya begitu menyilaukan, begitu menyentuh hati. Menatap pilar cahaya 9 warna ini yang menerangi lapisan demi lapisan kegelapan, semua orang tercengang. Kalau dulu itu hanya mimpi, tentu sekarang bukan lagi mimpi. Tidak lama setelah pilar cahaya 9 warna menembus Vault of Heaven, dua ramuan surgawi 80 juta tahun jatuh dari langit di atas arena, mendarat di tangan Yang Xiaotian. Satu ramuan surgawi 80 juta tahun sistem gelap, satu ramuan surgawi 80 juta tahun sistem terang. Segera setelah itu, sebuah vas giok terjatuh. Yang Xiaotian membukanya dan menemukan 200 tetes air surgawi lapisan surgawi ke-7 di dalamnya. Aura Roh Kudus yang kaya membuat seseorang merasa segar kembali. Melihat arena menghadiahkan Yang Xiaotian dua ramuan surgawi 80 juta tahun dan 200 tetes air surgawi lapisan surgawi ke-7, tak seorang pun meragukan itu palsu lagi. Akan tetapi, semua orang masih belum dapat memahami, tidak dapat mempercayai bagaimana Yang Xiaotian melewati 100 pertarungan di arena alam konfirmasi Dao. Semua orang memeras otak, tidak pernah mengerti bagaimana Yang Xiaotian bisa melewati 40 pertempuran terakhir. Yang Xiaotian dengan aman menyimpan dua ramuan surgawi dan air surgawi lapisan surgawi ke-7, lalu melompat turun dari arena. Tepat saat Yang Xiaotian turun dari arena, tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap, dan telapak tangan mayat hitam besar, yang membawa kekuatan mengerikan tak tertandingi, seketika menghantam Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, mati. Raja Mayat Air Hitam berteriak dengan ganas. Hampir bersamaan dengan serangan Raja Mayat Air Hitam, Tetua Iblis Pedang Mati, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, dan Zhu Wenhong juga menyerang. Keempat ahli yang tak tertandingi itu melancarkan serangan yang telah lama mereka persiapkan. Ekspresi para penonton berubah drastis. Entah itu Raja Mayat Air Hitam, atau Tetua Iblis Pedang Mati, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, Zhu Wenhong, semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik puncak suci. 4 pembangkit tenaga listrik puncak Sein bersatu untuk melakukan serangan yang merusak, tidak peduli seberapa kuat Yang Xiaotian, ia takut ia akan dilenyapkan oleh satu serangan. Serangan Raja Mayat Air Hitam, Tetua Iblis Pedang Mati, dan keempatnya menyebar di langit, menyegel setiap arah dari Yang Xiaotian. Tepat saat semua orang mengira Yang Xiaotian akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan keempat orang itu, tiba-tiba, semua kekuatan yang ditujukan kepada Yang Xiaotian terhenti di hadapannya. Menyaksikan kejadian aneh ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian di arena sebelumnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Raja mayat air hitam tidak dapat mempercayainya. Serangan mengerikannya benar-benar terarah pada tempatnya. Bukan hanya Raja mayat air hitam, semua orang termasuk tetua iblis pedang mati tidak percaya. Yang Xiaotian menatap Raja mayat air hitam dengan tatapan acuh tak acuh, Raja mayat air hitam, aku baru saja akan mencarimu. Karena kau sudah datang, aku jadi tidak perlu repot-repot mencarimu. Raja mayat air hitam ketakutan mendapati dirinya juga terpaku, tak bergerak sama sekali. Ia meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan surgawi yang mencoba melarikan diri, tetapi ia seperti laba-laba yang terjebak di angkasa, sama sekali tak mampu melepaskan diri. Yang Xiaotian dengan satu tangan menangkap, lalu menarik Raja mayat air hitam ke arahnya. Saat Raja mayat air hitam dibawa lebih dekat ke Yang Xiaotian, dia akhirnya merasakan kekuatan mengerikan dan tak terkalahkan yang terpancar dari Yang Xiaotian. Kekuatan tak terkalahkan yang mengerikan ini sebenarnya datang dari seluruh medan perang Myriad Realms. Seluruh medan perang Myriad Realms. Konsep apakah ini? Seluruh tubuhnya gemetar, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan yang sangat ketakutan, kau sudah. Yang Xiaotian telah menguasai kekuatan Myriad Domain. Kalau begitu, Yang Xiaotian sekarang adalah penguasa alam semesta. Tak heran tadi di arena, Yang Xiaotian dengan mudahnya membantai binatang ganas lapisan ke-10 itu. Tidak heran binatang ganas lapisan ke-10 itu tiba-tiba membeku di udara. Ini bukanlah pembekuan ruang dan waktu, tetapi kehendak Myriad Domains. Yang Xiaotian menggunakan kehendak Myriad Domains untuk memenjarakan semua binatang ganas lapisan ke-10 di udara. Benar, Yang Xiaotian menyela perkataan Raja Mayat Air Hitam, kau boleh mati sekarang. Setelah berbicara, dengan sekali tekanan, Raja Mayat Air Hitam hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut beracun dan energi mayat. Kemudian, Yang Xiaotian menjentikkan satu jarinya, kabut beracun dan energi mayat pun lenyap sepenuhnya. Melihat Yang Xiaotian dengan mudah menghancurkan Raja Mayat Air Hitam, orang banyak itu tersentak kaget. Siapakah Raja Mayat Air Hitam? Dia adalah iblis mengerikan yang lebih kuat dari penguasa segala kejahatan, penguasa iblis Yin Yang. Dulu, bahkan 4 leluhur Akademi Suci Agung berjuang keras untuk membunuh Raja Mayat Air Hitam. Sekarang, dia dibunuh begitu saja oleh Yang Xiaotian. Seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak penting. Adegan ini semakin membuat halayak meragukan kenyataan. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke tetua iblis pedang mati. Wajah tetua iblis pedang mati yang dulunya sombong berubah drastis. Bertahun-tahun lalu saat menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya tak pernah berubah, tetapi sekarang. Yang Xiaotian pun dengan satu tangkapan menarik tetua iblis pedang mati ke depan. Datang di hadapan Yang Xiaotian, tetua iblis pedang mati akhirnya merasakan kekuatan tak terbatas yang terpancar dari Yang Xiaotian, dari medan perang alam segudang. Seperti Raja Mayat Air Hitam, dia langsung mengerti apa kekuatan ini. Memahami siapa sebenarnya Yang Xiaotian sekarang. Jadi begitu. Tetua iblis pedang mati menyadari, lalu tertawa terbahak-bahak, mati di tanganmu adalah suatu kehormatan. Layak. Semua orang bingung. Apa yang baru saja dikatakan tetua iblis pedang mati? Mati di tangan Yang Xiaotian adalah suatu kehormatan. Yang Xiaotian meremas dengan satu tangan, tetua iblis pedang mati meledak, bahkan pedang patah di belakangnya hancur menjadi pasir besi. Ketika tetua iblis pedang mati dihancurkan, hati semua orang bergetar. Yang Xiaotian memandang ke arah Dewa Pedang Pembantai Surgawi dan Zhu Wenhong. Pada titik ini, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, Dewa Pedang kedua dari dunia angin guntur, tidak dapat menahan rasa takut di hatinya, takut akan kematian, takut terhadap Yang Xiaotian. Adapun Zhu Wenhong, ketakutannya bahkan lebih besar. Ia menatap Yang Xiaotian dengan wajah pucat pasi, Yang Xiaotian, akulah leluhur kuno keluarga Zhu. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Apa kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Ekspresi Yang Xiaotian tenang, hanya keluarga Zhu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat satu jari, dan api suci muncul di ujung jarinya. Merasakan kengerian api suci, kaki Zhu Wenhong melemah, dan dia berteriak, Yang Xiaotian, aku salah. Demi Akademi Suci Dao Surgawi, aku mohon padamu, ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah menentangmu lagi. Sayangnya, sudah terlambat, kata Yang Xiaotian. Api suci di ujung jarinya berkelap-kelip, menusuk tubuh Zhu Wenhong. Api itu mulai melahap tubuh Zhu Wenhong selangkah demi selangkah, membuatnya menjerit kesakitan.
Yang Xiaotian menarik Dewa Pedang Pembantai Surgawi ke arahnya, dan pada saat itu, Dewa Pedang Pembantai Surgawi juga merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Yang Xiaotian dari medan perang alam segudang, rasa takutnya yang awal kini tergantikan oleh keterkejutan. Perlahan-lahan raut wajahnya berubah, menatap Yang Xiaotian dengan penuh ketakutan, lalu dia mengubah permohonannya, setelah kematianku, aku harap Yang Mulia dapat mengampuni nyawa muridku. Bab 1604, Pembukaan Kota Myriad Realms. Beberapa pakar yang jeli memperhatikan perubahan dalam cara Dewa Pedang Pembantai Surgawi menyapa Yang Xiaotian. Sebelumnya, Tetua Iblis Pedang Patah dan Zhu Wenhong secara langsung memanggil Yang Xiaotian dengan namanya, tetapi sekarang Dewa Pedang Pembantai Surgawi memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan, Yang Mulia. Yang Xiaotian tidak menjawab, hanya menggenggam satu tangannya, dan seketika Dewa Pedang Pembantai Surgawi, Raja Mayat Air Hitam, dan Tetua Iblis Pedang Patah hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan mereka, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa dari tubuh mereka, dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan setelah sosok Yang Xiaotian menghilang di cakrawala, orang banyak tetap terkejut. Mati, gumam seorang tetua, melihat noda darah di tanah. Raja Mayat Air Hitam, Tetua Iblis Pedang Patah, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, dan Zhu Wenhong, 4 orang suci di puncak kehidupan mereka, mati begitu saja. Dihancurkan oleh Yang Xiaotian. Tiba-tiba, seorang ahli berseru, sepertinya penguasa kepala naga sedang menuju ke arena Saint Realm. Apa? Arena Saint Realm. Mungkinkah penguasa kepala naga menantang arena Saint Realm? Kerumunan orang bersorak keheranan, bergegas menuju Saint Realm Arena. Kaisar muda yang cerah berdiri di sana, tak bergerak, mengingat kembali kejadian tak terlupakan beberapa saat yang lalu. Beberapa pelayannya di belakangnya juga tetap diam, hati mereka berdebar-debar. Apa yang baru saja terjadi? Seorang pelayan, yang tangannya telah terputus sebelumnya, bertanya dengan mulut kering, mengacu pada kemenangan beruntun Yang Xiaotian di alam konfirmasi Dao dan pembunuhan Raja Mayat Air Hitam dan yang lainnya. Tetapi tidak seorang pun menjawabnya. Karena tak seorang pun tahu bagaimana menjawabnya, tak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pemandangan itu terlalu surrealis. Karena Yang Xiaotian mengendalikan kekuatan alam segudang, hanya mereka yang dekat dengan Yang Xiaotian seperti Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah yang merasakannya, sedangkan yang lain di tempat kejadian tidak merasakan kekuatan yang terpancar dari Yang Xiaotian. Jika penguasa kepala naga benar-benar menantang arena alam suci, mungkinkah itu juga akan menjadi 100 pertempuran berturut-turut? Salah satu pelayan kaisar muda cerah menelan ludah dan berkata, suaranya bergetar saat berbicara. Jika Yang Xiaotian juga terlibat dalam 100 pertempuran berturut-turut di Saint Realm Arena, itu berarti kemenangan gemilang di Domination Realm, Dao Confirming Realm, dan Saint Realm, 3 arena ditaklukkan berturut-turut. Itu akan mengguncang zaman. Kaisar muda cerah, memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menghilang, menahan gejolak emosinya dan berkata, kita juga harus pergi. Kemudian, bersama semua orang, ia terbang menuju arena Saint Realm. Jika sebelumnya, ketika Yang Xiaotian, seorang Dominion Realm ingin menantang Saint Realm Arena, semua orang akan mengira Yang Xiaotian sudah gila. Tetapi setelah apa yang terjadi, tak seorang pun menganggap Yang Xiaotian gila lagi. Di tengah gelombang kerumunan, Yang Xiaotian tiba di depan Saint Realm Arena. Para ahli yang awalnya berencana untuk menantang arena Saint Realm, melihat Yang Xiaotian mendekat melalui udara, menunjukkan ekspresi yang rumit. Berita tentang 100 kemenangan beruntun Yang Xiaotian di alam konfirmasi Dao dan pembunuhannya terhadap Raja Mayat Air Hitam dan yang lainnya telah menyebar. Melihat kepala naga berdaulat, banyak ahli alam suci membungkuk pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk ke arah mereka dan kemudian melihat ke arah Saint Realm Arena. Di atas panggung, masih ada seseorang yang menantang. Yang Xiaotian tidak terburu-buru, menunggu di tempatnya. Anjing putih itu pun berbaring di sampingnya, menunggu. Setelah setengah hari, akhirnya penantang di panggung dikalahkan dan terjatuh dari arena. Melihat ini, Yang Xiaotian terbang dan mendarat di arena. Semua orang kuat alam suci memperhatikan Yang Xiaotian, setengah percaya, setengah skeptis. Meskipun mereka mendengar tentang Yang Xiaotian yang membunuh Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah, mereka masih sulit mempercayainya. Yang Xiaotian baru saja naik ke panggung ketika 10 binatang ganas dari alam lapisan pertama Saint muncul di atas arena. Saat Yang Xiaotian menantang arena alam suci,
berita tentang kemenangan beruntunnya di alam dominasi dan alam konfirmasi Dao serta terbunuhnya Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah juga sampai ke telinga penguasa segala kejahatan, leluhur naga iblis Li Junwei, dan yang lainnya. Penguasa segala kejahatan, leluhur naga iblis Li Junwei dan yang lainnya semuanya terkejut. Apa katamu? Yang Xiao Tian meraih 100 kemenangan berturut-turut di alam dominasi dan alam peneguhan Dao. Dan membunuh Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah. Bahkan Hou Longxian terkejut mendengar berita itu. Belakangan ini, dia telah mengenal para petarung teratas dalam pertempuran alam segudang, dan mengetahui bahwa Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah merupakan dua petarung terkuat di alam bawah. Ada yang tahu bagaimana Yang Xiao Tian membunuh Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah? Hou Longxian buru-buru bertanya kepada bawahannya. Kudengar Raja Mayat Air Hitam dan Tetua Iblis Pedang Patah ditahan di tempat, lalu Yang Xiao Tian dengan mudah menghancurkan mereka. Salah satu bawahan menjawab dengan cepat. Terjepit di tempatnya, mudah hancur. Hou Longxian tertegun mendengarnya, ekspresinya berubah-ubah. Tiba-tiba dia memikirkan suatu kemungkinan, wajahnya berubah drastis, apakah itu mungkin? Dia memandang Yang Xiao Tian, yang masih berada di puncak papan peringkat. Hari-hari ini, dia berspekulasi tentang poin kontribusi Yang Xiao Tian. Kini, dia tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat. Tuan, haruskah kita pergi ke Saint Realm Arena? Seorang bawahan ragu-ragu, kudengar Yang Xiao Tian sekarang menantang Saint Realm Arena. Tidak perlu. Hou Longxian ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Tuan, kami dengar kota Myriad Realms akan segera dibuka, salah satu bawahan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Hou Longxian menjadi bersemangat, kota Myriad Realms telah dibuka. Setiap benua memiliki sebuah kota, dan di dalam kota tersebut, terdapat obat-obatan surgawi, ramuan, dan air suci Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, di kota yang dimasuki Yang Xiao Tian, dia menemukan 2 tangkai ramuan surgawi 80 juta tahun dan cukup banyak air surgawi lapisan surgawi ke-7. Myriad Realms City merupakan kota pertama dalam medan perang Myriad Realms. Terletak di garis depan ratusan ribu kota di medan perang Myriad Realms. Kota Myriad Realms menyimpan harta karun terbanyak, bahkan mungkin memiliki obat surgawi 90 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ke-8. Kota ini juga satu-satunya kota di medan perang Myriad Realms yang mungkin memiliki obat surgawi 90 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ke-8. Terlebih lagi, kota Myriad Realms kemungkinan memiliki artefak pembuka surga. Inilah salah satu alasan Hou Longxian turun ke alam bawah kali ini. Dengan dibukanya Myriad Realms City, Mo Tianquang mungkin juga akan menuju ke sana, kata bawahannya. Akhir-akhir ini mereka telah menanyakan tentang dewa pengobatan alam atas Mo Tianquang, tetapi tidak ada kabar tentangnya. Kirim perintah agar semua orang pergi ke kota Myriad Realms. Hou Longxian memberi instruksi, kali ini, dengan dibukanya kota Myriad Realms, semua artefak pembuka surga di dalamnya menjadi milik alam atas kita. Ya, Tuan. Hou Longxian, bersama bawahannya, dengan cepat terbang menuju benua tempat kota Myriad Realms berada. Sementara itu, Yang Xiao Tian masih menantang Saint Realm Arena, dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dalam satu serangan, dengan cepat menyelesaikan 100 pertandingan dan mengaktifkan 100 pilar cahaya kemenangan berturut-turut di arena, mendapatkan 3 tangkai ramuan surgawi 80 juta tahun dan 300 porsi air surgawi lapisan surgawi ke-7 sebagai hadiah. Setelah menerima hadiahnya, Yang Xiao Tian tidak berlama-lama, melangkah ke dalam kehampaan dan pergi. Baru setelah sosok Yang Xiao Tian menghilang, keributan mulai terdengar di antara penonton. Jauh di dalam malam, Yang Xiao Tian duduk bersila di sebuah lembah, memandangi 8 tangkai ramuan surgawi 80 juta tahun di hadapannya. Meskipun ia kini memiliki 8 tangkai ramuan surgawi 80 juta tahun, seiring peningkatan ranahnya, efektivitas ramuan tersebut akan berkurang, yang mungkin hanya memungkinkannya untuk menembus ranah dominion lapisan keempat meskipun ia menghabiskan semuanya untuk kultivasi. Oleh karena itu, dia masih perlu mencari lebih banyak ramuan surgawi 80 juta tahun. Bab 1605, Harta Karun Suku Dewa Matahari. Saat Yang Xiao Tian sedang santai membolak-balik buku-buku yang ditinggalkan oleh para ahli naga suci sarang naga, dia melihat sesosok putih membelah langit, itu adalah anjing putih kecil. Melihat anjing putih itu mengikutinya lagi, Yang Xiao Tian tersenyum. Sepertinya si kecil ini bertekad untuk tetap bersamanya. Yang Xiao Tian sedang minum,
aroma anggur memenuhi udara. Anjing putih kecil itu berlari menghampiri Yang Xiaotian, tampak penuh kerinduan. Melihat hal ini, Yang Xiaotian mengeluarkan sebuah toples dan melemparkannya kepada si kecil. Anjing putih itu minum dengan gembira. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu si putih kecil, Yang Xiaotian tertawa. Anjing putih kecil itu berhenti, berpikir sejenak, mengangguk, lalu melanjutkan minum. Tanpa disadari, hari telah siang. Yang Xiaotian menutup buku itu, menyimpannya, dan berjalan keluar lembah dengan santai. Di dalam medan perang Myriad Realms ini, pasti ada tanah suci yang telah menghasilkan esensi inti bumi, jadi ketika mencari ramuan surgawi 80 juta tahun, dia berencana untuk mencari esensi inti bumi juga. Di tengah perjalanan, saat bertemu dengan beberapa binatang ganas, Yang Xiaotian tidak perlu bergerak, si putih kecil menangani semuanya. Setelah melintasi gunung, Yang Xiaotian melihat sungai besar dari kejauhan. Melihat hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berlari ke arah sungai, ingin membasuh mukanya. Namun, begitu sampai di tepi sungai, ia melihat seorang pria dan seorang wanita berpelukan dalam keadaan telanjang bulat, tindakan mereka sungguh menyayat hati. Melihat pasangan itu di sungai, si putih kecil menggonggong beberapa kali. Yang Xiaotian terdiam. Benar saja, pasangan itu terkejut, terutama sang wanita, yang dilanda panik seolah-olah tertangkap bersalah. Yang Xiaotian hendak pergi bersama si putih kecil ketika pria itu tiba-tiba melompat dari sungai, menghalangi Yang Xiaotian dan si putih kecil. Ia mengenakan sepotong zirah surgawi yang menutupi seluruh tubuhnya, melotot ke arah Yang Xiaotian dengan niat membunuh. Nak, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Hubungannya yang menyenangkan telah terbongkar oleh seseorang, tentu saja dia tidak bisa meninggalkan saksi hidup. Pria ini berada di puncak dominator lapisan ketiga. Akan tetapi, sebelum ia dapat menyerang Yang Xiaotian, ia terlempar oleh kekuatan tak terlihat. Lelaki itu jatuh ke tanah sambil menyemburkan darah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Sementara itu, wanita itu telah mengenakan pakaiannya, dan dengan cemas datang ke sisi pria itu, "Kakak senior Yu, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Pria itu menggelengkan kepalanya lalu berdiri. Pada saat itu, terdengar suara gesekan udara dan beberapa sosok terbang ke arah mereka. Melihat pendatang baru itu, keduanya sangat gembira. "Ayah!" Wanita itu berlari menemui mereka, memanggil pria parubaya yang memimpin. Pria parubaya dan beberapa leluhur sekte mendarat, melihat noda darah di dada pria itu, dan mengerutkan kening, apa yang terjadi. Wanita itu tidak menjelaskan alasannya tetapi menunjuk dengan marah ke arah Yang Xiaotian dan berkata, "Dia menyerang kakak senior Yu." Pria parubaya itu dan yang lainnya memandang ke arah Yang Xiaotian. Salah satu leluhur berkata dengan tegas, "Nak, kamu dari keluarga mana? Berani sekali kamu menyerang murid sekte naga merah kita untuk mendapatkan poin kontribusi." Di medan perang Myriad Realms, memburu binatang buas dan kontestan di luar wilayahnya sendiri dapat mengumpulkan poin kontribusi. Jelas, pihak lain salah mengira Yang Xiaotian mencoba membunuh murid sekte naga merah untuk mendapatkan poin. Pada saat ini, suara tebasan lain terdengar di udara, tetapi kali ini bukan dari sekte naga merah. Dilihat dari pakaiannya, itu adalah seseorang dari keluarga Zhu di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Keluarga Zhu yang sama milik Zhu Wenhong. Ketika anggota keluarga Zhu tiba, seorang anggota muda keluarga Zhu melihat wanita itu dan berseru, "Istri." Istri. Yang Xiaotian tercengang. Wanita yang baru saja berada di sungai bersama kakak senior Yu dari Sekte Naga Merah, melakukan hal-hal yang tak terkatakan, apakah ini istri pemuda keluarga Zhu? Yang Xiaotian tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika kakak senior Yu dari Sekte Naga Merah ingin membunuhnya untuk membungkamnya saat dia melihatnya pergi. Kakak senior Yu dari Sekte Naga Merah melihat kedatangan tuan muda keluarga Zhu dan menjadi semakin panik, takut Yang Xiaotian akan membocorkan apa yang terjadi sebelumnya. Ia berkata kepada leluhur Sekte Naga Merah sebelumnya, "Tuan, anak ini ingin membunuhku tadi, dia tidak boleh dibiarkan hidup-hidup." Leluhur Sekte Naga Merah mengangguk, dia tidak akan lolos. Dia menatap Yang Xiaotian, "Nak, apa yang ingin kau katakan?" Karena lelaki tua itu membiarkannya berbicara, Yang Xiaotian tidak menahan diri dan berkata, "Muridmu dan wanita itu sedang mandi telanjang di sungai, berpelukan, dan aku kebetulan lewat." Sebelum Yang Xiaotian selesai berbicara, baik kakak senior Yu dari Sekte Naga Merah maupun wanita itu menjadi pucat. Terutama wanita, yang wajah cantiknya kehilangan semua warna.
Pemuda keluarga Zhu yang mendengar hal itu menjadi murka dan melotot tajam ke arah wanita di sampingnya. Apa yang barusan dia katakan? Setelah memasuki medan perang Myriad Realms, dia terus mencari wanita itu tanpa henti, hanya untuk menemukannya bersama kakak seniornya di sungai. Wanita itu tergagap karena panik, dia bicara omong kosong. Kakak senior Yu bahkan lebih marah, matanya penuh dengan niat membunuh, dengan gila menyerang Yang Xiaotian. Nak, kau memfitnahku, aku akan membunuhmu. Melihat sesepuh sekte naga merah bernama Yu masih menyerang, Yang Xiaotian dengan santai menjentikkan tangannya, dan pria bernama Yu itu terlempar, meledak menjadi kabut darah di udara. Orang-orang dari sekte naga merah tercengang. Leluhur sekte naga merah melotot marah ke arah Yang Xiaotian dan meraung, kau membunuh muridku. Yang Xiaotian menatap leluhur sekte naga merah itu dengan tatapan bodoh, muridmu ingin membunuhku, aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuhku. Leluhur sekte naga merah sangat marah. Pada saat ini, pemuda dari keluarga Zhu berkata, kita tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Setelah berbicara, dia memerintahkan beberapa ahli keluarga Zhu untuk mengepung Yang Xiaotian, menghalangi jalannya. Rasa malu keluarga tidak dapat disebarkan, jelas karena takut Yang Xiaotian akan mengungkap hubungan gelap antara kakak senior Yu dari sekte naga merah dan istrinya. Pada saat itu, dia dan wajah keluarga Zhu akan benar-benar dipermalukan. Master Sekte Naga Merah dan beberapa leluhur Sekte Naga Merah juga mengepung Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap kerumunan dengan dingin, jika kalian pergi sekarang, masih ada waktu, jika tidak, kalian semua akan mati. Pemuda keluarga Zhu yang mendengar ini, berteriak dengan marah, bunuh dia. Para ahli keluarga Zhu dan gerombolan Sekte Naga Merah menyerang Yang Xiaotian bersama-sama. Melihat ini, wajah Yang Xiaotian menjadi dingin. Ia menekan kekosongan, dan orang-orang dari Sekte Naga Merah dan keluarga Zhu meledak di udara, berubah menjadi kabut darah. Pemuda keluarga Zhu dan wanita yang berdiri di dekatnya memucat, menatap Yang Xiaotian dengan ngeri dan tak percaya. Pemuda di alam lapisan ganda dominator ini telah membunuh para ahli alam konfirmasi Dao dari keluarga Zhu dan Sekte Naga Merah. Apakah kau penguasa kepala naga? Tiba-tiba, pemuda keluarga Zhu menyadari sesuatu dan bertanya dengan ketakutan. Menjadi dominator lapisan kedua dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, mungkin hanya ada satu orang ini di semua surga dan segudang domain. Wanita itu, menyadari bahwa pemuda di hadapannya mungkin adalah penguasa kepala naga, begitu ketakutan hingga kakinya lemas, kakinya tidak pernah lemas seperti ini bahkan saat berada di sungai. Yang Xiaotian mengangkat jarinya, memanggil api surgawi. Pemuda dari keluarga Zhu berlutut ketakutan, memohon, Raja Kepala Naga, ampuni aku. Aku tahu lokasi harta karun Dewa Matahari. Tolong lepaskan aku. Akan kuberitahu di mana letaknya. Oh, harta karun Dewa Matahari. Minat Yang Xiaotian terusik. Ya, itu harta karun Dewa Matahari. Pemuda dari keluarga Zhu buru-buru berkata, benua Myriad Domains memiliki harta karun Dewa Matahari. Bab 1606, mencoba keberuntunganku di Myriad Realms City. Yang Xiaotian mendengar bahwa benua Myriad Domains memiliki harta karun suku Dewa Matahari, yang merupakan kejutan besar. Aku mohon, jangan bunuh aku. Pemuda dari keluarga Zhu memohon, aku bersedia memberitahumu semua yang kutahu. Setelah berbicara, ia mencurahkan semua yang ia ketahui kepada Yang Xiaotian. Pemuda dari keluarga Zhu ini adalah tuan muda keluarga Zhu. Menurut ceritanya, seorang tokoh kuat dari suku Dewa Matahari pernah memasuki medan perang alam segudang untuk bertanding. Kemudian, anggota suku Dewa Matahari yang kuat ini terluka parah oleh binatang buas, dan di ambang kematian, ia melarikan diri ke benua alam segudang. Setelah pihak lain meninggal, Cave Mansion mereka kemungkinan besar berada di dekat Myriad Realms City. Dekat kota Myriad Realms, gumam Yang Xiaotian. Ya, tepat di dekat kota Myriad Realms, kata tuan muda keluarga Zhu dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka belum yakin di mana tepatnya rumah gua peninggalan anggota suku Dewa Matahari yang kuat itu, mereka telah memastikan bahwa rumah itu berada di dekat area kota Myriad Realms. Aku mohon pada penguasa kepala naga untuk mengampuni nyawaku, tuan muda keluarga Zhu memohon sambil berlutut. Wanita itu juga berlutut, memohon belas kasihan kepada Yang Xiaotian, dan memperlihatkan sebagian besar dadanya saat dia berlutut. Api surgawi muncul di ujung jari Yang Xiaotian. Wajah tuan muda keluarga Zhu dan wanita itu berubah pucat dan tak berdarah. Seharusnya kau tidak membiarkan para ahli keluarga Zhu-mu mencoba membunuhku, kata Yang Xiaotian.
Jika bukan karena ia telah menjadi penguasa alam semesta, ia pasti sudah mati di sini. Setelah berbicara, Yang Xiaotian menjentikkan api surgawi, yang memasuki tubuh mereka berdua. Seperti Zhu Wenhong, keduanya terus-menerus dikonsumsi oleh api surgawi. Yang Xiaotian dan Xiao Bei menerobos udara, menuju benua Myriad Domains. Kini, meskipun tubuh surgawi matahari Yang Xiaotian telah berhasil dikultivasikan, itu masih merupakan lapisan pertama, jadi ia membutuhkan sejumlah besar buah surgawi matahari untuk meningkatkan tubuh surgawi mataharinya. Di rumah gua yang ditinggalkan oleh anggota suku Dewa Matahari yang kuat itu, mungkin terdapat banyak buah Dewa Matahari, dan kemungkinan besar banyak batu Dewa Matahari. Bahkan mungkin ada teknik kultivasi untuk mengolah tubuh Dewa Matahari. Jika ada teknik kultivasi untuk tubuh Dewa Matahari, maka berlatih bersama buah Dewa Matahari akan membuat tubuh Dewa Matahari miliknya meningkat lebih cepat. Namun, benua Myriad Domain sangat jauh dari benuanya saat ini. Meskipun demikian, Yang Xiaotian tidak terburu-buru, ia berjalan dan berhenti bersama Xiao Bai di sepanjang jalan. Lebih dari 10 hari kemudian, mereka pun tiba di benua Myriad Domain. Saat Yang Xiaotian dan Xiao Bai sedang dalam perjalanan menuju benua Myriad Domains, mereka bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang menunggangi 2 rubah ekor 9 saat melewati pegunungan. Pria itu melihat Yang Xiaotian dari jauh dan tertawa kepada wanita itu, "Adik, lihat, pemuda itu ditemani oleh seekor anjing putih." Wanita itu pun merasa geli, lalu menunggangi rubah ekor 9 miliknya dan menghampiri Yang Xiaotian sambil tersenyum, "Adik kecil, apakah kau juga akan pergi ke kota Myriad Realms?" Mendengar wanita itu memanggilnya adik laki-laki, Yang Xiaotian terkejut, lalu berkata, "Tidak." Wanita itu terkejut mendengar Yang Xiaotian tidak menuju ke kota Myriad Realms dan tertawa, "Kota Myriad Realms akan segera dibuka. Kukira kau juga akan ke sana. Kota Myriad Realms akan segera dibuka." Yang Xiaotian tertegun. "Kau tidak tahu." Wanita itu tertawa. "Pantas saja." Ia tertawa dan berkata, "1 bulan lagi, kota Myriad Realms akan dibuka. Saat ini, banyak ahli sedang menuju benua Myriad Domains, semuanya mengincar kota Myriad Realms." Kemudian dia tertawa, "Kudengar kota Myriad Realms punya obat surgawi 90 juta tahun dan air suci dao surgawi lapisan 8. Dan juga ada item surgawi Keitian." Hati Yang Xiaotian tergerak. Kota Myriad Realms akan segera dibuka, sungguh berita yang tak terduga. Pria itu berkata, "Bahkan jika kota Myriad Realms memiliki obat surgawi 90 juta tahun dan air suci dao surgawi lapisan 8, kamu tidak akan mendapatkan apapun darinya sebagai murid di alam dominasi. Dengan kekuatanmu, pergi ke sana sama saja dengan mencari kematian. Aku sarankan kau jangan pergi." Yang Xiaotian melirik pria itu dan berkata, "Barang-barang seperti obat surgawi 90 juta tahun dan air suci dao surgawi lapisan 8 belum tentu bisa didapatkan oleh orang kuat. Bahkan mereka yang berada di alam rendah pun mungkin bisa mendapatkannya." Wanita itu bertepuk tangan dan tertawa, "Bagus sekali. Aku juga berpikir begitu. Hal-hal seperti obat surgawi 90 juta tahun dan air suci dao surgawi 8 lapis, mereka yang sangat beruntung mendapatkannya, menjadi kuat belum tentu berarti kau akan mendapatkannya." Lalu dia tertawa, "Bolehkah aku bertanya, adik kecil itu dari sekte mana? Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama?" Yang Xiaotian hendak menolak ketika pria itu buru-buru berkata, "Saudari Lin, dia dari alam dominasi. Membawanya ikut akan jadi beban." Yang Xiaotian, mendengar ini, berkata kepada wanita itu, "Baiklah, ayo kita jalan-jalan bersama. Aku juga tertarik mencoba peruntungan di Myriad Realms City. Pembukaan kota alam 1000 besar mungkin akan menarik perhatian Nona Meng, iblis kebencian abadi, Raja Binatang Racun, Zi Teng, Li Heng, Jiang Tua, dan lain-lain." Hari-hari ini, dia berusaha menghubungi Nona Meng dan yang lainnya seperti iblis kebencian abadi. Wanita itu senang mendengar Yang Xiaotian setuju untuk bepergian bersama untuk mencoba peruntungan mereka di Myriad Realms City, sambil tersenyum, "Bagus, ayo pergi ke Myriad Realms City dan mencoba peruntungan kita bersama." Lalu dia tertawa, "Adik kecil, kenapa kau tidak menunggangi rubah ekor 9-ku saja? Pasti lebih cepat." Dalam pandangannya, rubah ekor 9 yang ditungganginya jauh lebih cepat daripada Yang Xiaotian. Wajah lelaki itu berubah ketika suster muda Lin menawari Yang Xiaotian untuk menunggangi rubah ekor 9 miliknya. Dia juga ingin ikut naik, tetapi tidak punya keberanian. Yang Xiaotian, mendengar ajakan wanita itu untuk menunggangi rubah ekor 9, menggelengkan kepala dan tertawa, "Tidak perlu.
Aku akan menunggangi Xiaobaiku saja. Ketika wanita bermarga Lin mendengar yang Xiao Tian ingin menunggangi Xiaobai, ia tertegun melihat tubuh mungil Xiaobai. Yang Xiao Tian, dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, mungkin akan mencekik anjing putih kecil itu. Xiaobai, menyadari ekspresi jijiknya, bersinar di sekujur tubuhnya, yang ukurannya bertambah berkali-kali lipat, menjadi lebih besar dari rubah ekor 9 miliknya. Setelah membesar, meskipun bulu Xiaobai tetap putih menggemaskan, bulunya memancarkan aura keagungan, membuat rubah ekor 9 wanita dan kakak laki-lakinya merasa sangat gelisah. Kedua rubah ekor 9 itu menjerit gelisah. Melihat perubahan Xiaobai, Yang Xiao Tian melompat dan duduk di punggung Xiaobai, sambil berkata kepada wanita tertegun bermarga Lin, ayo pergi. Wanita itu bahkan belum bereaksi ketika Xiaobai berubah menjadi seberkas cahaya putih dan lenyap tanpa jejak, lebih cepat dari kilat. Wanita itu dan kakak laki-lakinya terkejut dan segera memerintahkan rubah ekor 9 untuk mengejar mereka. Setelah mengejar beberapa saat, mereka akhirnya melihat Yang Xiao Tian dan Xiaobai menunggu mereka di depan. Wanita itu menatap Xiaobai dengan rasa ingin tahu di bawah Yang Xiao Tian dan tersenyum. Adik kecil, di mana kau menjinakkan binatang surgawi ini? Lalu ia bercanda, binatang tungganganmu ini bukan binatang surgawi Keitian, kan? Pria itu juga dengan rasa ingin tahu mengamati Xiaobai dari atas ke bawah. Pada titik ini, keduanya menyadari sifat Xiaobai yang luar biasa. Meskipun menjadi raja klan rubah dengan garis keturunan binatang surgawi kuno, kedua rubah ekor 9 jelas takut pada Xiaobai. Yang Xiao Tian tertawa, suatu malam, saat aku sedang makan daging panggang dan minum, makhluk kecil ini datang untuk meminta daging panggang. Sejak itu, ia terus mengikutiku. Wanita itu tercengang mendengar ini. Begitu saja. Dia jelas tidak mempercayainya. Rubah ekor 9 yang ada di bawahnya ditundukkan dengan susah payah dan biaya yang besar. Bab 1607, aku hanya murid Akademi Suci Dao Surgawi. Yang Xiao Tian melihat bahwa kedua wanita itu tidak mempercayainya, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dengan cara ini, mereka bertiga mengobrol santai, terbang menuju Myriad Realms City. Masih ada waktu sebulan sebelum Myriad Realms City dibuka, jadi semua orang tidak terburu-buru dan sesekali berhenti. Malam itu, di bawah malam berbintang yang jarang, Yang Xiao Tian dan yang lainnya berhenti di sebuah lembah, menyalakan api unggun, dan beristirahat. Setelah setengah bulan bergaul, Yang Xiao Tian mengetahui bahwa wanita itu bernama Lin Yan, dan pria itu bernama Liu Zhenhai. Keduanya adalah murid Sekte Pedang Seribu Ilusi di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Sekte Pedang Seribu Ilusi juga merupakan sekte super di dunia Institut Suci Dao Surgawi, tetapi dibandingkan dengan keluarga Zhu, sekte ini tertinggal jauh. Ketika Lin Yan mendengar bahwa Yang Xiao Tian juga berasal dari dunia Institut Suci Dao Surgawi, dia gembira dan merasakan keakraban, sehingga menjadi lebih dekat dengan Yang Xiao Tian. Aku ingin tahu dari keluarga mana adik laki-laki kita berasal di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Lin Yan bertanya sambil tersenyum. Liu Zhenhai juga menatap Yang Xiao Tian dengan rasa ingin tahu. Setelah setengah bulan bersama, dia juga menyadari bahwa pemuda di alam dominasi ini cukup misterius. Aku hanya murid Akademi Suci Dao Surgawi, kata Yang Xiao Tian. Mata Lin Yan berbinar mendengar ini, dan ia tersenyum, pantas saja aku merasa adik kecil itu luar biasa. Murid-murid Akademi Suci Dao Surgawi memang luar biasa berbakat. Aku pernah ikut ujian mereka, tapi ternyata terlalu sulit untuk lulus. Sambil berkata demikian, dia memasang wajah getir. Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, sebenarnya, berada di sekte manapun sama saja, bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi belum tentu merupakan hal yang baik. Benar, Lin Yan tertawa, aku sudah menerimanya, aku akan tetap di Sekte Pedang Seribu Ilusi dan berkultivasi, dan berusaha untuk menembus alam suci lebih awal. Liu Zhenhai menghela napas, alam suci, betapa sulitnya, berapa banyak kultivator kuat yang terjebak di puncak tahap konfirmasi Dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat menerobos dalam hidup mereka. Yang Xiao Tian berkata, selalu ada harapan bagi mereka yang bekerja keras, tetapi jika tidak mencoba, tidak ada harapan sama sekali. Jika seseorang ingin mengubah takdirnya, yang terpenting adalah mengandalkan usahanya sendiri. Kau benar, jika seseorang ingin mengubah takdirnya, mereka harus mengandalkan usaha mereka sendiri, kata Lin Yan. Malam itu berlalu tanpa insiden. Fajar telah menyingsing. Yang Xiao Tian terbangun dari meditasinya, dan melanjutkan perjalanan dengan Lin Yan.
Saat mereka mendekati kota Myriad Realms, mereka bertemu semakin banyak individu kuat dari berbagai pihak. Lin Yan berkata kepada Yang Xiaotian, meskipun kamu berasal dari Akademi Suci Dao Surgawi, ketika kamu berada di medan perang alam segudang, kecuali jika itu menyangkut dirimu, lebih baik tidak ikut campur. Dalam pertempuran-pertempuran di alam segudang di masa lalu, banyak murid Akademi Suci Dao Surgawi, yang mengandalkan status mereka, ikut campur dalam berbagai hal dan menemui ajal mereka. Aku mengerti, aku akan mengingatnya. Melihat Lin Yan mengingatkannya dengan baik, Yang Xiaotian tersenyum, tahu bahwa Lin Yan mengkhawatirkan keselamatannya. Saat itu, mereka melihat pertarungan terjadi di daerah pegunungan di depan, dengan banyak ahli menyaksikan dari jauh. Ayo kita lihat juga. Mata Lin Yan berbinar saat melihat pertarungan di depan, dan dia menunggangi rubah ekor 9 miliknya. Liu Zhenhai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikutinya, sambil tampak pasrah. Yang Xiaotian tersenyum, setelah memahami kepribadian Lin Yan yang lugas dan sopan. Baru saja dia menasihatinya agar tidak ikut campur, namun dia malah bersemangat pergi melihat keributan itu. Yang Xiaotian menunggangi White Paw dan mengikutinya. Dalam pertarungan itu, satu pihak berasal dari keluarga Wu dari dunia Institut Suci Dao Surgawi. Yang lainnya adalah murid Sekte Pedang Tujuh Harta dari dunia Akademi Suci Kuno. Saat melihat murid Sekte Pedang Tujuh Harta, wajah Lin Yan menjadi gelap dan dia mendengus. Liu Zhenhai mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Yang Xiaotian, Sekte Pedang Tujuh Harta Karun dan Sekte Pedang Seribu Ilusi kita tidak akur, mereka merasa didukung oleh leluhur Ba dari Akademi Suci Kuno dan bertindak sesuka hati. Suatu kali, Master Sekte Pedang kita tidak tahan dengan mereka dan mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan beliau terluka parah oleh mereka. Oh, leluhur Ba dari Akademi Suci Kuno. Yang Xiaotian sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Dewa Pedang Pembantai Surgawi memiliki hubungan baik dengan leluhur Ba. Sebelumnya, leluhur Ba selalu menyalahkan dirinya atas kematian muridnya. Dalam pertarungan tersebut, ahli keluarga Wu berada di lapisan kedua Dao Confirming, sementara ahli Sekte Pedang Tujuh Harta berada di lapisan ketiga Dao Confirming. Tak lama kemudian, ahli keluarga Wu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sekte Pedang Seribu Ilusi berhubungan baik dengan keluarga Wu, dan bahkan bermusuhan dengan Sekte Pedang Tujuh Harta. Melihat ahli keluarga Wu dalam bahaya, Lin Yan turun tangan, campur tangan, dan memaksa ahli Sekte Pedang Tujuh Harta mundur, berhenti. Ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun melihat Lin Yan dan mencibir, oh, itu Lin Laozu dari Sekte Pedang Seribu Ilusi. Lin Laozu, apa, sektemu ikut campur urusan orang lain lagi? Terakhir kali, Master Sekte Pedangmu dipukuli habis-habisan oleh kami sampai dia hampir tidak bisa berjalan. Apakah kamu mau mencoba? Para ahli yang bersahabat dengan Sekte Pedang Tujuh Harta tertawa dari jauh. Saat mendengar luka-luka yang dialami oleh Master Sekte Pedang mereka, Lin Yan berteriak dengan marah, hadapi pedangku. Dan menyerang dengan pedang surgawi. Ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun tertawa, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkannya, sebentar lagi kau tidak akan bisa berjalan. Masa kembali tertawa dengan makna tersembunyi. Ahli Sekte Pedang Tujuh Harta ini berada di puncak lapisan ketiga konfirmasi Dao, sementara Lin Yan berada di tahap tengah lapisan ketiga konfirmasi Dao, terdapat sedikit perbedaan kekuatan di antara mereka. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan segera Lin Yan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Liu Zhenhai juga ikut bergabung, tetapi tak lama kemudian orang-orang dari kerumunan di sekitarnya terbang untuk membantu ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun, dan dengan cepat Lin Yan dan Liu Zhenhai kewalahan. Saat Lin Yan dan Liu Zhenhai hendak dipukul dan terluka parah oleh ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun, tiba-tiba, sebuah cakar putih besar muncul dari kehampaan, menghalangi serangan dari ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun. Semua orang tercengang dan melihat ke arah Yang Xiaotian, menyadari bahwa White Paw lah yang campur tangan. Wajah ahli Sekte Pedang Tujuh Harta Karun menjadi dingin ketika serangannya diblokir. Nak, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur, atau kamu akan berakhir seperti mereka dari Sekte Pedang Seribu Ilusi, tidak dapat pergi ketika saatnya tiba. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, tangan White Paw membantingnya ke tanah. Tanah meledak dengan suara gemuruh. Ahli pedang Dao lainnya yang telah membantu Sekte Pedang Tujuh Harta segera melarikan diri karena panik. Para ahli lain yang berteman dengan Sekte Pedang Tujuh Harta terlalu takut untuk bergerak. Lin Yan dan Liu Zhenhai juga tercengang.
Meskipun mereka telah mengenali keunikan cakar putih yang Xiao Tian, mereka tidak menyangka kekuatannya begitu dahsyat. Untuk menjatuhkan seorang ahli Dao Confirmation Third Layer ke tanah dengan satu serangan, ahli tersebut minimal harus Dao Confirmation Six Layer, atau bahkan Dao Confirmation Seven Layer. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Yang Xiao Tian bertanya ketika dia melihat Lin Yan linglung. Aku baik-baik saja. Lin Yan tersadar, menatap Yang Xiao Tian, dan tersenyum, terima kasih, adikku. Aku tidak menyangka ikut campur urusan orang lain akan membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkanku. Bab 1608, siapa yang berani menginginkan batu surgawi alam segudang? Seharusnya begitu. Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Liu Zhenhai dan pakar dari keluarga Wu juga melangkah maju untuk berterima kasih kepada Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, lalu melanjutkan perjalanannya bersama Lin Yan, Liu Zhenhai, dan lainnya. Setelah Yang Xiao Tian dan yang lainnya pergi, ahli dari Sekte Pedang Kibao yang dibanting ke tanah oleh Xiao Bai berhasil merangkak keluar dari lubang yang dalam. Dia melotot penuh kebencian ke arah tempat Yang Xiao Tian pergi, lalu mengeluarkan jimat pesan untuk menghubungi Master Sekte dan leluhur Sekte Kibao Sword di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Ketua Sekte dan leluhur Sekte Pedang Kibao, bersama sekelompok ahli, tiba. Melihat leluhur yang telah dipermalukan, mereka semua tampak muram. Setelah mengetahui bahwa itu adalah ahli dari Sekte Pedang Seribu Ilusi, Master Sekte Pedang Kibao Sword dengan marah berkata, terakhir kali, aku menyelamatkan Master Sekte mereka dari kematian, namun mereka masih berani ikut campur dalam urusan Sekte Pedang Kibao Sword, mereka hanya mencari kematian. Dilihat dari arah mereka, mereka seharusnya juga menuju ke kota Myriad Realms. Saat kita sampai di kota Myriad Realms, aku akan memberitahu mereka apa arti kematian. Setelah itu, para ahli dari Sekte Kibao Sword juga bergegas menuju kota Myriad Realms. Dalam perjalanan, setelah Yang Xiao Tian dan yang lainnya pergi, Lin Yan dan Liu Zhenhai dengan penasaran mengamati Xiao Bai di bawah Yang Xiao Tian. Xiao Bai masih memiliki sikap yang menggemaskan, kaki yang lucu, dan bulu yang halus, sepenuhnya menyembunyikan kekuatannya yang baru saja menjatuhkan seorang ahli puncak lapisan ketiga pengkonfirmasi Dao ke tanah dengan satu kaki. Adik kecil, senior Xiao Bai, apakah dia benar-benar mengikutimu dengan sukarela? Tanya Lin Yan. Sungguh mengejutkan bahwa binatang dewa yang begitu kuat akan secara sukarela mengikuti seseorang di alam dominasi. Mengingat kekuatan Xiao Bai, dia memanggil Xiao Bai sebagai senior. Yang Xiao Tian memberikan sedikit pengakuan. Pakar dari keluarga Wu juga cukup terkejut mendengar Xiao Bai rela mengikuti Yang Xiao Tian. Senior Xiao Bai, apakah kekuatannya setara dengan lapisan ke-6 atau lapisan ke-7 pengkonfirmasi Dao? Tanya Liu Zhenhai. Mungkin saja begitu. Yang Xiao Tian tertawa. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat malam ketika mereka makan daging panggang, saat Xiao Bai membunuh seekor binatang buas lapisan ke-10 peneguh Dao dengan satu kaki. Akan tetapi, bahkan Yang Xiao Tian pun tidak dapat memastikan kekuatan Xiao Bai yang sebenarnya. Tentu saja, dia juga memperhatikan bahwa ketika Xiao Bai bertransformasi, ia tidak lagi menyerupai seekor anjing, melainkan seperti binatang dewa legendaris yang sangat kuno. Kelihatannya mirip, meski tidak sepenuhnya sama. Adik kecil, ketua sekte dan leluhur Sekte Pedang Kibao sangat kuat. Kau harus berhati-hati terhadap orang-orang Sekte Pedang Kibao, kata Lin Yan. Hari ini, Yang Xiao Tian telah menyinggung orang-orang dari Sekte Kibao Sword untuk menyelamatkannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman karenanya. Kemudian, ia mengeluarkan sebotol ramuan dan berkata, ini pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, ada 11 pil di dalamnya. Setelah berkata demikian, ia hendak menyerahkannya kepada Yang Xiao Tian. Pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan. Yang Xiao Tian berkata dengan terkejut dan segera melambaikan tangannya, tidak perlu, aku punya pil pencerahan. Saat ini dia memiliki banyak pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-15. Lin Yan mengira Yang Xiao Tian terlalu malu untuk menerima, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak perlu sopan. Kamu telah menyelamatkan kami, dan pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan ini adalah tanda terima kasihku. Setelah berkata demikian, dia dengan tegas meletakkan vas giok itu ke tangan Yang Xiao Tian dan tersenyum, ambillah. Yang Xiao Tian memandang botol pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan di tangannya dan tersenyum kecut. Ini, pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan.
Ia terbiasa meminum pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-15 dan takut ia tidak dapat beradaptasi dengan pil 10 kesengsaraan. Rasanya seperti seseorang yang terbiasa minum Jadescen nektar tiba-tiba meminta minum air putih biasa. Melihat ekspresi tulus Lin Yan, Yang Xiaotian hanya bisa menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Saudari Lin." Begitulah adanya, Lin Yan tertawa. Semua orang melanjutkan perjalanan menuju Myriad Realm City, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Namun, Lin Yan memperhatikan bahwa setelah Yang Xiaotian menerima pil pencerahan surgawi 10 kesengsaraan, dia tidak meminumnya untuk kultivasi di jalan, tetapi dia tidak keberatan, dengan asumsi Yang Xiaotian enggan menggunakannya untuk kultivasi. Saat mereka mendekati Myriad Realm City, mereka bertemu semakin banyak makhluk kuat di sepanjang jalan. Banyak makhluk kuat yang mereka temui sedang mendiskusikan harta karun yang mungkin muncul setelah dibukanya Myriad Realm City kali ini. Aku penasaran apakah pembukaan Myriad Realm City kali ini akan disertai Myriad Realms Divine Stone, seseorang berdiskusi. Batu surgawi alam segudang merupakan batu roh kultivasi terbaik di alam bawah, bahkan lebih unggul dari batu roh kekacauan dan batu roh dao surgawi tingkat atas. Batu surgawi Myriad Realms ini dibentuk oleh kekuatan Myriad Realms selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hati Yang Xiaotian tergerak. Tubuh surgawi alam segudang miliknya sangat membutuhkan batu surgawi alam segudang untuk kultivasinya. Sekalipun batu surgawi Myriad Realms benar-benar ada kali ini, itu bukan milik kita. Pada saat ini, seorang ahli lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kudengar Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan Wang Yue juga sedang menuju ke kota Myriad Realms, dan mereka telah memanggil banyak ahli." Hou Longxian juga mengklaim bahwa di dalam kota Myriad Realms, semua batu surgawi Myriad Realms dan semua artefak surgawi adalah milik alam atas, dan tak seorang pun dari alam bawah boleh menyentuhnya. Siapapun yang berani menyentuh batu surgawi alam segudang akan mati. Perkataan pakar itu membuat orang-orang yang menyaksikannya merinding. Hou Longxian terlalu tirani. Para ahli alam atas yang berpartisipasi dalam pertempuran Myriad Domains ini sudah tidak adil bagi kita di alam bawah, dan sekarang mereka bahkan ingin mengambil semua batu surgawi Myriad Realms dan artefak surgawi di kota Myriad Realms, gumam seorang ahli dengan nada tidak puas. Akan tetapi, ia hanya berani bergumam, tidak berani berbicara keras. Lin Yan memperhatikan para ahli yang pergi, mengerutkan kening dan berkata, "Hou Longxian dan yang lainnya ingin memonopoli semua batu surgawi alam segudang dan artefak surgawi di kota alam segudang." Liu Zhenhai terkekeh getir, "Adik perempuanku, kau seharusnya tidak bertindak impulsif saat waktunya tiba. Hou Longxian bukanlah sekte pedang kibao. Hou Longxian bisa menghancurkan kita dari sekte pedang 1000 ilusi hanya dengan satu jari." Namun Yang Xiaotian menatap ke arah Myriad Realm City, tanpa berkata apapun. Hou Longxian, iya, jika benar-benar ada batu surgawi Myriad Realms di dalam kota Myriad Realms, dia bertekad untuk mendapatkannya. Beberapa hari berlalu, para pelancong itu hanya berjarak 1 hari perjalanan dari Myriad Realms City. Lin Yan menyarankan kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya, kota Myriad Realms akan dibuka beberapa hari lagi, dan hari sudah mulai malam. Bagaimana kalau kita beristirahat di hutan di depan malam ini? Saat itu, hari sudah gelap. Bagaimana menurutmu, adikku? Lin Yan bertanya lagi pada Yang Xiaotian. Tentu, Yang Xiaotian acuh tak acuh. Jadi semua orang berhenti di hutan di depan, menyalakan api unggun, dan duduk untuk beristirahat. Saat bermeditasi, Lin Yan mengeluarkan beberapa buah berwarna emas cemerlang dan memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. "Buah hati suci naga emas," seru Yang Xiaotian terkejut. Buah hati suci naga emas merupakan buah dewa langka milik klan Panjang. Lin Yan berkata, "Adik kecil, matamu tajam sekali, kau bisa mengenali buah hati suci naga emas. Beberapa tahun yang lalu, aku pergi ke alam naga. Aku harus menanggung banyak kesulitan untuk menemukan buah hati suci naga emas ini." Yang Xiaotian bertanya, "Bolehkah saya tahu di mana di alam naga Anda menemukan buah hati suci naga emas ini? Bisakah Anda memberitahu saya?" Lin Yan menjawab, "Bukan rahasia besar, aku menemukannya di Danau Hati Suci Alam Naga. Namun, memasuki Danau Hati Suci tidaklah mudah." Pada titik ini, ia tiba-tiba berhenti karena langkah kaki terdengar dari kejauhan. Semua orang melihat sekelompok besar ahli berjalan memasuki hutan. Ketika mereka melihat kelompok ahli ini dengan jelas, ekspresi Lin Yan, Liu Zhenhai, dan yang lainnya semuanya berubah drastis.